dengan tidak mengurangi rasa hormat pada kepercayaan, legenda, cerita turun-temurun, dan mitos. Perkenankanlah kami memohon maaf apabila dalam pembahasan ini, terdapat hal yang berseberangan dengan keilmuan dan keyakinan yang telah dipercayai selama turun-temurun, atas asal-usul leluhur suku Kei. Metode pembahasan kami murni berdasarkan lini masa sejarah sebaran penduduk awal Nusantara, analisa peristiwa-peristiwa sejarah terkait, dan rangkuman dari beberapa sumber hasil penelitian para ilmuwan, sejarawan, dan budayawan. Suku Kei adalah salah satu penduduk asli Nusantara yang mendiami gugusan Kepulauan Kai di Maluku Tenggara. Secara mayoritas, suku Kei mendiami 3 pulau utama, yaitu Pulau Kai Besar, Pulau Kai Kecil, dan Pulau Tanimbar Kai. Dalam sejarah penamaan Pulau Kai, para penduduk asli menamakan tempat mereka ini dengan nama Nuhu Efaf, yang berarti Kepulauan Babi. Sementara nama Kei merupakan sebutan lama dari kepulauan ini, yang berasal dari kosakata Portugis, yaitu Kaios, yang berarti keras. Kemudian pada zaman kolonial Belanda, nama Kei dirubah menjadi Kai, yang diambil dari kosakata Belanda Kuayes, yang berarti batu. Dan pada akhirnya nama Kai sesuai dengan yang disematkan oleh pihak Belanda lah yang dipertahankan sebagai sebutan nama kawasan kepulauan tersebut hingga saat ini. Sementara untuk penyebutan nama sukunya tetap menggunakan nama Kei, yang berasal dari bahasa Portugis. Merujuk pada lini masa sejarah sebaran penduduk asli Nusantara, seperti halnya mayoritas leluhur orang-orang di wilayah timur Indonesia, dapatlah disimpulkan bahwa leluhur awal orang Kei terdiri dari 3 ras utama, yaitu, pertama, orang Australomelanelosid, yang merupakan hasil perkawinan antara orang Australopapuan dan Melanesia. Kedua, orang Austronesia. Dan yang ketiga adalah generasi hasil perkawinan antara orang Australomelanelosid dengan orang Austronesia, baik itu yang terjadi di kepulauan tersebut, maupun yang datang dari wilayah barat Nusantara. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari keragaman fisik dan warna kulit orang Kei, di mana ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, dan ada pula yang berkulit putih. Demikian pula dengan jenis rambut, ada yang keriting kecil, ada yang ikal, dan ada pula yang berambut lurus. Namun sayangnya hipotesa ini belum dapat dikonfirmasi secara ilmiah oleh data DNA, seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga Eijkman pada beberapa suku-suku lain di Indonesia. Kedatangan orang Australopapuan dan orang Melanesia ke Kepulauan Kai diyakini telah terjadi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Kepulauan Kai yang strategis di kawasan Wallacea. Berdasarkan analisa para arkeolog, kawasan Kepulauan Kai saat itu berfungsi sebagai jembatan penghubung vital bagi penduduk yang berada di paparan Sunda dan kawasan Wallacea yang ingin bermigrasi ke paparan Sahul hingga mencapai benua Australia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya lukisan-lukisan purba khas Australopapuan, salah satunya di Pulau Kai Kecil, atau tepatnya berada di kawasan tebing di pesisir pantai desa Ohoir Dertaun. Lukisan purba tersebut membentang sepanjang 100 meter, menggambarkan flora, fauna, perahu, dan aktivitas penduduk purba. Berdasarkan penelitian dari para arkeolog Australia, lukisan tebing di Kai Kecil ini menunjukkan adanya kedekatan budaya yang sangat erat antara leluhur Kei dengan leluhur suku aborigin yang ada di Australia. Selanjutnya, para penduduk asli Kai dipengaruhi oleh kebudayaan dan tata cara kehidupan Austronesia, kaum yang datang setidaknya 500 tahun sebelum Masehi. Maka terjadilah perkawinan silang antar ras serta saling serap kebudayaan, yang akhirnya melahirkan generasi baru di Kai. Generasi baru ini menyerap budaya Austronesia secara dominan, yang sangat terlihat pada kebudayaan serta tata cara kehidupan masyarakat Kei. Salah satu khas Austronesia di Kai adalah bangunan rumah Yan Sidu, yaitu rumah adat suku Kei yang berbentuk rumah panggung, berfungsi sebagai rumah komunal, juga tempat diselenggarakannya berbagai macam kegiatan adat. Di sisi lain, akulturasi antara kebudayaan Australomelanelosid dan Austronesia juga terasa pada tata cara kehidupan dan sosial. Suku Kei mengadopsi sistem kekerabatan garis ayah, yang memprioritaskan anak sulung laki-laki. Mereka hidup secara berkelompok berdasarkan anggota inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Kelompok kecil yang disebut rahan ini kemudian hidup secara bersama-sama dengan rahan-rahan lain, membentuk kawasan pemukiman yang disebut dengan rahayan atau fam. Selanjutnya, gabungan rahayan akan membentuk kelompok besar, atau perkampungan yang disebut dengan soa. Dan gabungan perkampungan membentuk negeri.
Selama berabad-abad, penduduk Kepulauan Kai hidup tanpa pengaruh dari kebudayaan lain. Maka dari itu, sampai dengan sejauh ini tidak ditemukan jejak kebudayaan Hindu-Buddha India di Kepulauan Kai, termasuk jejak sejarah berdirinya sistem kepemerintahan raja dan kerajaan. Sesuai dengan Kitab Negara Kertagama, pada suatu masa Kepulauan Kai menjadi salah satu wilayah kekuasaan Majapahit yang disebut dengan nama Muar. Namun sayangnya, tidak ada dokumentasi mengenai bagaimana kehidupan masyarakat Kai pada masa tersebut. Namun pada masa itulah diakini terjadi asimilasi dan akulturasi antara orang Kai dengan tentara Majapahit, yang pada saat itu sebagian besar berasal dari suku Bali Aga. Agama dan kebudayaan Hindu yang dibawa oleh suku Bali Aga, lambat laun terserap oleh orang-orang Kai. Bahkan hingga saat ini, tidak saja agama Hindu masih tumbuh berkembang di sana, tetapi juga beberapa kegiatan-kegiatan adat orang Kai mempunyai kemiripan dengan kegiatan adat dari orang Bali Aga. Serapan kebudayaan juga mempengaruhi kehidupan interaksi sosial orang Kai. Di Tenggarai pada masa ini pula, orang Kai diperkenalkan dengan sistem kasta yang mengelompokkan manusia berdasarkan latar belakang sosial mereka. Maka terciptalah 3 kelompok sosial pada masyarakat Kai, yaitu Mel-Mel untuk golongan atas, Ren-Ren untuk golongan menengah, dan Hiri-Hiri untuk mereka yang tidak punya apa-apa, atau pada zaman dahulu merupakan golongan budak. Sejak saat itu, sistem kasta suku Kai turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal menentukan pemimpin, mencari jodoh, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara-upacara adat. Dan pengaruh dari strata sosial itu masih terasa hingga saat ini. Dari sisi tata kehidupan, pada awalnya tidak ada sebuah tatanan hukum maupun pemerintahan yang berlaku secara umum yang dapat mengatur tiap-tiap kelompok pemukiman. Masing-masing kelompok mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri, sehingga sering mengakibatkan pertikaian berbasis hukum rimba. Kedatangan orang-orang Bali Aga di Kepulauan Kai ini juga turut merubah kondisi tersebut. Merekalah yang di Tenggarai membidani lahirnya hukum adat Larful Ngabal, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan menjadi prinsip dasar adat istiadat suku Kai. Larful Ngabal yang secara harafiah berarti darah merah dan tombak Bali, terdiri dari 3 asas utama, yaitu Nef-Nef atau hukum pidana, Hanilit atau hukum keluarga, dan Hawear Balwirin atau hukum properti. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya serapan budaya suku Bali Aga yang terjadi di Kepulauan Kai, termasuk terjadinya perkawinan silang, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian besar orang Kai dan orang Bali Aga, termasuk juga para penggiat sejarah yang meyakini bahwa sesungguhnya leluhur orang Kai adalah orang Bali Aga. Namun sejarah percampuran gen di Kepulauan Kai tidaklah berhenti sampai di sini. Pada masa kolonial Belanda, terjadi peristiwa eksodus penduduk secara besar-besaran dari kawasan sekitar menuju ke Kepulauan Kai, khususnya masyarakat Banda, yang pergi meninggalkan kampung halaman mereka untuk menghindari kekacauan dan genosida yang dilakukan oleh pihak Belanda. Migrasi ini kemudian juga memicu terjadinya asimilasi antara para pendatang dari kawasan sekitar tersebut dengan penduduk Kai. Oleh karena itu, selain leluhur asli orang Kai yang merupakan kaum Australomelanelosid dan kaum Austronesia, serta orang Bali Aga, orang Kai juga mempercayai bahwa leluhur mereka juga berasal dari daerah Banda, Sumbawa, Buton, Pulau Seram dan Gorom, serta Jailolo dan Ternate. Berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, maka akan sangatlah sulit sebenarnya untuk mengungkap asal-usul leluhur suku Kai yang sebenarnya, tanpa melibatkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah secara lebih lanjut. Sejarah panjang migrasi manusia dari berbagai ras dan etnis ke kawasan kepulauan ini, yang dimulai dari zaman prasejarah, telah membentuk ciri khas tersendiri bagi suku Kai yang syarat dengan kekhasan budaya, adat istiadat, serta tradisi yang semakin memperkental keidentitasan suku Kai sebagai salah satu suku asli di Indonesia. Saat ini sebaran orang Kai tidak saja berada di kawasan timur Indonesia, namun telah menyebar ke berbagai macam daerah lain, bahkan hingga sampai di Eropa, khususnya di negara Belanda. Hal ini tidak terlepas dari tradisi merantau khas Austronesia, yang juga mengalir di darah orang-orang Kai. Selain keindahan alam yang dimilikinya, Kepulauan Kai adalah salah satu cermin Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Di sanalah tempat terjadi percampuran berbagai macam ras dan etnis, kebudayaan, agama kepercayaan, yang kesemuanya saling berbaur dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran, dan dapat menambah wawasan kita untuk semakin memperkuat tali persatuan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.